ditunggu-tunggu oleh jamaah. Karena insya Allah guru-guru kita akan langsung menjawab pertanyaan yang masuk ke media sosial kita. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Silakan Ustadz Syamsat Kami Maulana. semua tanya dong Ustadz. Makasih banyak Ca, luar biasa hari ini. Caca makasih banyak sudah memberikan kita satu tugas juga ya. Iya, dari Ustadz. tim bahwa kita akan bacakan nih pertanyaan. Aku yang bacain dulu ya. Sebelum itu aku bertanya dulu Ustadz. Lah ngapain? Facial Ustadz mana? Oh ini nih. Oh, iya. Karena tadi aku mau baca. Siap. Kalangan ya Ustadz ya. Tetap protokol kesehatan ya. Siap. Masya Allah, Ustaz Sam untuk diingetin nih. Karena kita masih dalam masa pandemik, makin Siap. menanjak lagi. Iya. Cuci tangan, pakai masker dan Menjaga jaga jarak. Ini perwakilan dari masker ya. Siap Ustadz. Ada segmen tanya dong Ustadz, ini pertanyaannya dari Instagram Andi Minip. Andi Nip. Andi Nip. Andi Nip. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Izin Waalaikumsalam tanya warahmatullahi kenapa ya misalnya kalau kita akan melayat orang yang meninggal, kalau ibu hamil, anak balita itu nggak boleh ikut melayat. Kenapa ya Ustadz? Apa ada hubungannya dengan agama? Terima kasih. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya tidak ada larangan untuk melayat dalam hal dia lagi hamil ataupun anak balita. Cuman dari segi yang namanya hikmah, agama itu kan melarang karena ada hikmahnya gitu. Jadi sebenarnya ibu hamil itu kan perempuan gitu ya. Perempuan kan sebaiknya dia berada di dalam rumahnya. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Nah yang kedua, ibu hamil kenapa biasa enggak dianjurkan untuk melayat? Karena lebih sensitif perasaannya. Sedangkan menangis dibolehkan, merajuk yang enggak boleh. Apa namanya itu yang mengeluarkan kata-kata? Meratap. Oh meratap. Yang mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan menyalahkan Allah. Kenapa meninggal dunia? Dan juga bisa membahayakan kandungannya. Jadi kalau anak balita kenapa? Sama demikian, anak bayi itu biasanya lagi seneng lihat orang nangis ikutan nangis gitu. Jadi efek yang ditimbulkannya yang membuatnya tidak dianjurkan. Tapi kalau dalam hal keharaman tidak sampai diharamkan seorang wanita ataupun balita datang melayat. Kan siapa tahu yang meninggal adalah neneknya, siapa tahu yang meninggal adalah sanak keluarga yang pernah merawat dia. Maka it's okay untuk datang melayat, melihat orang meninggal dunia dalam rangka mengingat kematian, kemudian juga yang namanya mengurusi jenazah. Tapi kalau masih ada yang lain diperbolehkan yang lain, lebih dianjurkan untuk yang lain, dan wanita lebih dianjurkan untuk berada di dalam rumahnya. Takutnya meratap ataupun merajuk sesuatu kata-kata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, makasih banyak nih sudah diwakili pertanyaan. Jadi yang belum dibacakan mudah-mudahan makan dibacakan. Ini Insya ada lagi nih Allah. Masih yang ada, beruntung. Mas? Ada. Pasti Ustaz. Nah, sekarang pertanyaan dari Syam @asih_rizka. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, suami saya dulu minum-minum, lama sudah nggak minum-minum lagi, tapi karena temannya yang bawain kembali, dia lagi minum-minum lagi. Ngomongnya selalu kasar, saya udah ingatkan jangan suka minum-minum, tapi jawabnya itu urusanku sama Allah. Ortu saya juga dijawab bilangnya suami saya, nenek jangan suka ikut campur urusan rumah tanggaku. Kalau saya ajakin sholat, suami selalu menjawab, kalau mau sholat aja, itu dari hati, jangan dipaksa. Suami saya ini selalu kasar sama ortu saya dan istri sama kakaknya aja dilawan. Saya harus bagaimana ya Pak Ustadz? Mohon maaf, ini berarti pengaruh lingkungan dan teman. Sebaiknya kalau kan mungkin gini, kalau Ustaz mah bisa aja pindah lingkungan dan sebagian cari teman. Gimana nanti kita dikira sombong. Kalau begitu kuatkan iman dan ilmu. Banyakin belajar karena maaf ya, khamar itu menutup akal. Minum minuman khamar itu artinya minum sesuatu yang menyebabkan akal kita tertutup. Sehingga susah mendapatkan kebenaran, susah untuk mendapatkan ilmu, susah untuk ibadah. Dan takutnya kalau satu tetes masuk di mulut 40 hari ibadah kita tidak diterima. Karena ada kotoran. Kenapa bisa? Nanti keluarnya setelah 40 hari. Dan maaf, induknya dosa adalah khamar atau minuman keras. Karena artinya semua dosa, makanya dia berkata kasar dan sebagainya. Maka kasih ilmu, kuatkan iman, kasih teman-teman, ajak ke majelis, itu paling aman. Kemudian sibukkan dia dengan kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Dan yang paling penting bikin target
rencana yang terbaik ke depannya. Masya Ada anak, Allah. ingat Kak, anak kita, ingat Pak, nanti. Jadi dilihat sama anaknya, jadi dia merasa malu. Siap Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Nah Alhamdulillah sekarang pertanyaannya katanya kan ya Ustaz nih. Kematian itu kan sudah Allah tentukan dan takdirkan. Ya. Oh, dan gak akan bisa kita ubah. Tapi bisa gak kita rencanain untuk meninggal di tempat tertentu? Waduh. Gini, barang siapa yang mau meninggal di tempat tertentu, mau dikuburkan di tempat tertentu, atau sudah beli makamnya untuk disimpan di situ, kita akan bahas setelah yang satu ini. Ada Jadi caranya? jangan kemana-mana, ada teknik supaya kita bisa menentukan di mana tanah Pak Bauta, di mana nanti kita dimakamkan. Mau Baiklah. tahu setelah yang satu ini. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Beli memo kok kapli.